Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fitur lanjutan dan edisi tanggapan komentar viewers pada konten sebelumnya. Nah, untuk kontennya yang ini teman-teman ya, sebelumnya kita sudah bahas mengenai HEBF Optimizer Root, tapi bisa digunakan juga di device non-root. Nah, ternyata masih ada juga ya yang nanya, Bang, apakah aplikasi tersebut benar-benar bisa digunakan di device yang non-root ya? Padahal kan dari namanya juga udah jelas, root dalam kurung HEBF Optimizer. Nah, ini bukan saya yang ngomong, tapi langsung dari tentang aplikasinya ya, atau deskripsi aplikasi ini. Akses root tidak lagi diperlukan. Nah, berarti bisa digunakan di device yang non-root. Ya, walaupun untuk HEBF Optimizer ini ya untuk device yang root, tapi untuk device yang non-root nantinya bakalan masuk ke mode yang non-root tentunya. Sehingga untuk beberapa settingan ataupun beberapa fitur itu tidak bisa digunakan karena keterbatasan dari akses non-rootnya. Tapi walaupun begitu ya teman-teman, ini bisa dijalankan secara optimal. Misalkan teman-teman ngeset di performa plus ataupun di baterai plus, itu bakalan bekerja secara optimal di device kalian masing-masing. Nah, untuk testimoninya ya tadi saya udah perlihatkan ke teman-teman semuanya. Dan kemarin juga ada yang nanya ya, Bang, apakah untuk aplikasi ini ya bisa dibuka untuk fitur-fitur premiumnya? Jawabannya adalah itu bukan fitur premium ya teman-teman, melainkan itu adalah fitur dari akses rootnya. Nah, kemarin juga saya nanya ke salah satu user yang udah di root, kalau di device yang root mah semua fitur itu sudah terbuka. Tapi di mode non-root ya keterbatasan si non-root ini teman-teman, sehingga untuk fitur-fiturnya itu tidak bisa dibuka semuanya. Nah, misalkan di bagian performa ya teman-teman, ini liquid smooth, kemudian optimalkan pengguliran dan lain sebagainya tidak bisa digunakan karena keterbatasan dari non-root ini. Padahal untuk aplikasi ini kalau misalkan bisa dibuka semuanya ya, misalkan teman-teman gak paham nih, misalkan optimalkan pengguliran apa sih gunanya, teman-teman bisa klik aja di sebelah kanannya. Di sana dikatakan bahwa mengoptimalkan responsivitas dan kecepatan pengguliran ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk fitur premiumnya itu bukan fitur premium, melainkan dari akses root dan non-rootnya. Di device non-root terbatas, di device root semuanya terbuka. Dan ada juga yang komen seperti ini teman-teman ya, bahwasanya di mode performa itu ada yang namanya game booster yang bisa diaktifkan. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa aktifkan aja seperti ini sehingga muncullah mode gaming diaktifkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengatur misalkan bersihkan cache, kemudian paksa berhenti, mode jangan ganggu ya. Di mode jangan ganggu ini kita bisa memberikan perizinan di bagian mode jangan ganggu supaya untuk beberapa misalkan ya, beberapa notifikasi yang masuk seperti WhatsApp dan lain sebagainya itu tidak masuk ketika kita bermain game. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin ya untuk di bagian mode gamingnya ya teman-teman. Dan luncurkan game ya, dari sini teman-teman bisa menambahkan beberapa gamenya gitu ya. Selanjutnya juga di bagian baterai teman-teman bisa mengaktifkan penghemat baterai PIP. Nah, bisa diaktifkan dari sini teman-teman ya. Jadi bisa dua-duanya diaktifkan teman-teman, baik di mode gamingnya diaktifkan maupun di profil PIP baterai savernya juga bisa diaktifkan. Tapi saran dari saya mah teman-teman ya tinggal aktifkan aja salah satu. Misalkan ingin baterainya hemat, berarti fitur profil PIP baterai savernya kalian aktifkan. Mau performanya yang maksimal, nah teman-teman berarti mode gamingnya yang diaktifkan. Dan pertanyaan terakhir ya, apakah untuk aplikasi ini bisa dihapus dari latar belakang? Nah, kita bakalan lihat aja ya teman-teman, kita bakalan hapus aplikasi ini dari latar belakang. Dan untuk mode gaming, kemudian untuk profil PIP baterai savernya ini masih ada, berarti masih running dan bisa dihapus dari latar belakang. Terkecuali untuk si notifikasi yang ada di atasnya ikut hilang, berarti untuk aplikasi tersebut sudah tidak running atau sudah tidak berjalan lagi di device kita. Jadi jawabannya bisa teman-teman ya. Oke, seperti itu mungkin untuk pembahasan kali ini ya, semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.